wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala wa ala alihi washabihi ajmain. Pada pagi hari ini kita masih memberikan kesehatan merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan oleh Allah menjadikan barokah buat kita semua. Amin. Nah, di sini Bapak akan mengajar kalian semua berkaitan dengan materi wawasan kebangsaan atau pendidikan pendidikan. Jadi kalian akan diajak bagaimana sih kita mengetahui wawasan pendidikan. Ada yang tahu? Bineka Tunggal Ika? Mungkin kalian sering dengar di Pancasila, Bineka Tunggal Ika. Ada logo Garuda, Bineka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, di sini Bapak akan coba mengambil sebuah tema yang namanya topik 3 atau temanya yaitu berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri. Apa itu berdamai dengan diri atau berdamai mulai dari diri? Artinya di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kita berdamai dengan diri sendiri, bagaimana sih kita menghargai diri sendiri sebagai bentuk identitas diri kita sendiri. Adakah kalian yang pernah mengalami contoh misalkan ini contoh aku Ruli, sedangkan si kami orang kaya, sedangkan Ruli biasa saja misalkan. Ruli terlalu fokus dengan keinginannya untuk bersama dengan kami atau setara levelnya dengan kami, sementara kami ya biasa saja karena dia udah tercukupi bisa. Nah, di sisi lain kami sudah biasa saja, dia fokus dengan prestasinya, sementara di sisi lain Ruli fokus dengan bagaimana menyetarakan dirinya biar terlihat gagal di mata teman-teman. Jadi ingin terlihat wah ternyata kan biasa saja. Nah ini adalah bagian daripada bagaimana kita berdamai dengan diri dan damai mulai dari diri. Artinya kita harus menghargai identitas diri kita sendiri. Jangan sampai kita melupakan dengan identitas diri kita sendiri. Nah di sini kalian setelah mempelajari topik ini, capaian pembelajaran yang harus kalian capai yaitu pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Artinya gini, tadi apa yang Bapak contohkan seperti Ruli, kan? Seperti Ruli ya. Dia kan tidak welas asih terhadap diri sendiri. Dia tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan bagaimana dia setara dengan orang lain. Itu salah satu. Ya, makanya nanti di sini kita akan mempelajari. Kemudian, nah, mulai dari diri sendiri. Nah, ini Bapak akan tanya, sesuai dengan ini. Pernahkah Anda merasa malu tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda merasa malu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Coba yang dia pernah kamu merasa malu dengan diri kamu sendiri? Makan apa? Yang membuat diri kamu malu sehingga orang lain tidak boleh mengetahuinya. Misalkan beli pakaian Bagus. Jadi ketika pakaian olahraga orang lain sudah punya, sementara Ambia belum memilikinya, ya. Dan itu salah satu penyebab bisa saja Ambia mau sport. Begitu pun Ruli. Ketika Ruli misalkan sudah terungkap identitasnya oleh teman-teman, karena teman-teman yang tidak percaya bahwa Ruli itu orang hebat, orang sultan, dilihat ternyata rumahnya biasa saja, dan akhirnya diejek kan. Pada akhirnya diejek karena tidak sesuai antara identitasnya dengan kenyataannya, karena dia selalu menyembunyikan identitas dirinya. Dia selalu malu terlihat miskin misalkan. Nah itu yang menyebabkan nanti akhirnya berpengaruh terhadap sekolah. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Tadi Ambia katanya nggak punya seragam olahraga, tapi yang lain belum. Kenapa harus disembunyikan? Malu. Seperti Ruli, kenapa?
Karena sebenarnya kemungkinan yang setara dengan orang lain, ya. Dia itu nggak mau terlihat miskin, nggak mau terlihat kita itu nggak sama dengan teman-teman. Karena di sini kalian dianggap sama kan ya. Bahkan mungkin ada yang berpikiran bahwa aku tuh harus lebih dari yang lain, betul nggak? Iya. Ya. Apa Anda merasa percaya diri? Menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Apakah Anda merasa percaya diri? Misalkan biasanya ini kaitannya dengan bully, ya. Contoh misalkan ada teman di antara kalian yang punya pacar sama dia malu ketahuan sama temennya karena acara rumah biasa aja misalkan. Kurang bagus, kurang jelek, kurang ganteng misalnya. Kalau kurang jelek, lain lagi ya ceritanya. Oke. Itu mungkin harus dipegang dulu, ini normal apa enggak ya? Sama harus diolah lagi. Iya, harus diolah lagi. Oke, itu. Dan selanjutnya, nah ini, ayo kita mulai dengan bermain identitas. Fasilitator akan menyebutkan apa identitas Anda. Nah, ini akan Bapak ajak, tapi kalian harus berkelompok dulu, ya. Berkelompok, nanti Bapak sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh di sini berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berkumpul. Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Bud, satu. Nah, sekarang pegang masing-masing ATK-nya. Nah, tulis nanti. Setelah itu nanti Bapak akan tampilkan sebuah game atau pilihan. Tapi kalian tidak boleh nyontoh sama temennya ya. Ini ya, jangan berdekatan. Hasilnya kamu pilih apa? Nah, jangan. Harus berdasarkan keinginan sendiri. Oh, iya mah misalkan pasukan A enggak misalkan. Kayak gitu kan. Oh iya mah, itu suka saya mah gitu. Jadi apa yang kamu lihat menjadi pilihan kamu tulis, ya. Jangan lihat temennya. Ini nanti. Nah, silakan. Dipilih salah satu antara. Nah, pilih makanan berikut yang kamu sukai. Jengkol dan petek. Barang. Pilih. Masing-masing tulis. Ah, di buku aja kan. Di atas. Jangan melihat temannya, harus berdasarkan diri sendiri. Silakan kalian. Ada. Oke. Sudah? Sudah ditulis? Ya. Dan ini sudah pilihannya? Benar. Sudah? Nah, sekarang kita lihat lagi pilihannya. Satu lagi. Pilih artis berikut yang kamu sukai. Aku ini nah. Ayo. Dipilih oleh kalian artis. Artis yang itu. Sekarang sudah pilihannya, Bapak hanya menampilkan 2 pilihan saja. Kita kembali lagi. Kelompok 1 angkat tangan yang pilih jengkol. Ada mayoritas jengkol. Yang 2 orang apa? Oke, Bapak ingin komentarnya. Titin, kenapa pilih petek dengan hero? Silakan, saya berdua harus bisa mengungkapkan. Gimana? Apa yang membedakan kenapa kamu bisa milih petek? Sementara teman-teman yang lain pilih jengkol, lebih banyak pilih jengkol. Oke. Malu nggak kira-kira kamu pilih
rutinitas kita, identitas atau ciri kita itu harus kita lebih percaya diri. Jadi berarti Heru dengan Titin pilih petek. Berarti ini satu hati ya. Oke. Yang di jengkol perwakilan. Sekarang kenapa pilih jengkol? Ayo. Isma, ayo saya panggil. Karena nggak suka petek, Pak. Nggak suka petek. Kenapa nggak suka? Karena kan tadi ada yang bilang sama-sama saja. Malu nggak kira-kira Isma terlihat dengan teman-teman bahwa Isma suka jengkol? Enggak. Oh begitu. Oke. Jadi kan tetap pede saja ya. Oke. Lalu kemudian kelompok dua. Siapa yang suka jengkol? Angkat tangan. Ada? Empat. Yang suka petek? Ada dua. Nah, Bapak ini yang suka petek, ayo silakan jelaskan. Ayo, dia kenapa? Jengkol nggak suka? Suka tapi yang suka selama. Kalau petek sukanya dibakar apa enggak? Biasa, Pak. Biasa. Biasa, mentah. Kenapa bedanya? Beda. Sensasinya lebih nikmat makan, maknyos ya. Kalau misalkan sama teman-teman nanti pas setelah makan petek, pede aja. Biasanya kalau udah tercium sama temen, bu apa ini? Nah, baru malu ya. Malu nggak kira-kira? Malu nggak? Biasanya. Oh, biasanya suka malu, apalagi kalau sama pacar. Jangan terus. Tuh, jangan geling ya. Oke, yang sekarang yang punya jengkol alasannya kenapa punya kelompok dua? Sambok. Oke, sekarang ya. Ayo. Suka berbandingan dengan jengkol berapa persentase kesukaan? Favorit kata kami, Pak. Jadi lebih tinggi jengkol. Sensasi apa? Semur apa? Mentah apa? Beda rasa dan beda Semur warna. kan? Oke, berarti kita sudah di game 1, nanti akan kita bahas semuanya. Nah, sekarang yang lain. Kelompok 1 yang sudah kita yang suka rumah ini yang suka. Coba jelaskan yang kelas dulu. Kamu ini bukan? Nggak suka semuanya, nggak tahu semuanya, tapi ini salah satu. Yang mana aja, tapi kamu sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada juga ya ternyata yang kita memiliki pilihan dan tidak tahu, tapi memilih. Ada juga ya. Padahal bisa saja kamu nggak memilih, ya bisa saja. Minoritas silakan, yang minoritas ya silakan yang Iwan Pales. Sukanya dari apa? Gayanya. Perbandingan dengan Roma kenapa? Roma? Dari segi suara kan? Oke. Nah, gitu aja ya. Pokoknya suka aja ya. Kalau masih muda pasti suka dijadikan pacar bisa saja ya. Oke, yang suka Roma, apanya yang disukai Roma? Apa gimbalnya? Rambut, Pak. Suka rambut. Tapi betul ya, benar-benar suka rambut ya. Ya, biasanya anak muda kalau rambut itu apa gengsinya kenapa tinggi, dia pengennya yang pop. Kalau yang benar-benar dangdut, yang mungkin orang amat sih dangdut gitu. Kan kayak gitu aja. Gimana kan orang amat gitu. Tapi ini sebenarnya sudah melihatnya rumah ya. Tapi mudah-mudahan itu datang dari hati nurani ya. Oke, kelompok ini juga kelompok 2, kelompok 1 udah, kelompok 2 siapa yang pilih rumah? Kenapa? Alasannya? Berarti ini calon biduan. Calon biduan. Suka Iwan Pales berarti calon broker ya. Oke. Jadi yang kelompok yang mayoritas dan minoritas kira-kira gini. Ketika kamu nih yang sama dengan yang Iwan Pales ya. Ini kan kelompok minoritas. Kira-kira kamu merasa minder nggak dengan kelompok yang mayoritas memilih yang lain? Contoh misalnya yang rumah kan banyak,
Males. Kenapa? Ya. Dari kelompok ini kan mayoritas Roma, kelompok ini mayoritas Roma. Oh, oke, kembali. Yang ini mayoritas Roma, ini mayoritas Roma. Kamu pintar nggak? Coba yang ini dulu. Pilih Roma. Sementara mayoritas Iwan. Nah, kenapa? Beda orang, beda. Ya. Kami juga sama ya. Jawabannya beda orang, beda. Jadi itu, ya. Ini Bapak tanyakan di sini, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua? Jadi di sini bahwa kalian itu tidak selamanya sama, apapun itu, baik identitas maupun pilihan-pilihan. Ya, tadi kita sudah terlihat, walaupun kalian sama satu kelas, jurusan PPH, tapi kan keinginan dan kesukaan kalian itu beda-beda, betul nggak? Ada yang mayoritas, ada yang minoritas, tapi kita tetap masih satu dalam ruang, betul nggak? Ya. Oke. Lalu kemudian apakah Anda tadi bertemu dengan seorang satu identitas? Bertemu ya? Ada yang bertemu satu identitas. Contoh misalkan ada yang pilihannya jengkol, ada yang pilihannya pete, jadi satu kelompok. Ya. Terus begitu pun dengan identitas, ada yang dari kampung A, B, C. Oh kita nggak satu kampung, misalkan sekampung B, Bina, kan nggak bisa gitu, ya. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena kita adalah satu beragam, tapi tetap satu dua, ya. Oke lanjut. Nah ini akan ada sedikit pemutaran video. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa kadang kita satu, misalkan nih pertama masuk di SMK, terus kemudian kita masuk ke sekolah itu berdasarkan kelompok asal sekolahnya masing-masing, itu lah dari SMP 2, SMP 3, jadi biasanya umumnya sama SMP 2 aja, yang SMP 3 ya SMP 3, yang SMP ya SMP, tapi tetap ada satu di mana kita memiliki satu identitas. Beragam-ragam atau berbeda-beda, tapi kita di sisi lain memiliki satu identitas yaitu namanya SMK Negeri 1 Balasari. Betul kan? Ya, beragam tapi satu. Di sisi lain kita memiliki kesamaan identitas yaitu SMK. Walaupun kita ada di sehari-hari di sini misalkan ada salah paham, terus bentrok aja misalkan antara si Budi dengan kelompok Balembok dengan
utara misalnya, selatan dan utara. Tapi ketika ada satu saja dari luar sana yang menginjak-injak atas nama SMK kita, yakin, betul kan? Bahwa yang lain juga sama, antara utara dan selatan akan bergabung atas nama SMK. Identitas satu sama, yaitu SMK dari satu. Ya, walaupun berbeda, tapi di sisi lain identitas yang berbeda itu ada juga kesamaan identitas. Namanya tadi itu apa yang disampaikan di sana. Jadi makanya jangan sampai keberagaman ini menjadikan kita sebuah perpecahan. Ya. Jadikan keberagaman ini suatu sunnatullah ya, atau insan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang tidak terlepas dari antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita butuh ya, tadi apa yang disampaikan di sini video tadi ya, dari berbagai SMK bergabung, nanti masuk lagi. Kalau nggak ada sekelas misalkan nih si Titin MTS, yang lain pada SMP 2, SMP 3, hanya satu orang, pasti Titin akan mencari kesamaan wilayahnya, daerahnya. Ternyata misalkan dia walaupun SMP 2 bergabung dengan SMP 2 karena Titin merasa ada kesamaan wilayah, misal satu wilayah, satu kampung, maka Titin bisa masuk ke dalam dia, ya, gitu. Jadi bersama dengan Titin karena merasa satu wilayah. Kalau tidak ada satu wilayah, misalkan satu sekolah, bisa ya, dan mungkin. Dan sini nanti akan ada video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diambil sebagian rupa. Tapi dia berteman tak percaya, bahkan mencari tahu dari segi yang sebenarnya. Di akhirnya, Yuni tahu identitas
apa yang disampaikan Bapak itu betul, bahwa sesuai dengan video ini, siapa tadi namanya? Jadi yang perannya namanya siapa? Ya, jadi si orang tersebut atau perempuan tersebut dia hidup di sekolah SMA model, di mana ternyata si Yuni tersebut dia mengaku bahwa orang anak sultan di punya biasa fashion, kudus, bergaya dan lain sebagainya. Ternyata teman-temannya tidak percaya, dan pada akhirnya ketahuanlah bahwa si Yuni ini adalah anak yang biasa-biasa saja, sehingga dia minder ketika sudah dia tidak sekolah. Nah, dari cerita ini, kita ambil kesimpulan bahwa kita itu tidak harus merubah diri kita menjadi orang lain. Kita jangan sampai merubah diri kita ingin seperti orang lain, tapi rubahlah diri sendiri, jadilah diri sendiri, karena keragaman identitas yang berbeda itu adalah suatu keunikan tersendiri. Ya, ada yang kribo, ada yang lurus. Ayam kribo pengen lurus, yang lurus pengen kribo, yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Ada orang bule yang suka ngoyang kan, berjemur, ane pengen hitam. Ada yang hitam pengen putih. Wah, beli berbagai make up, ya, digosok-gosok kayak kulit anak tikus dia kan yang merah ya, anak belit apa kan, yang merah sampai merah digosok-gosok, ya. Cantik enggak airnya, yang ada apa melepuh dan bisa jadi kanker kulit. Karena apa? Karena mengikuti tren, melihat orang lain itu mau putih, padahal dia kan hakikatnya hitam. Digosok apapun ya tetap hitam, ya. Makanya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Dari kelebihan kekurangan itu, keragaman itu merupakan adalah suatu keunikan dalam kehidupan. Jangan sampai seperti ini tadi, ya, selalu memikirkan bagaimana tadi apa yang dicontohkan Ruli, ya, Bapak memikirkan dia ingin biar menjadi standar umum, standar sesuai dengan iklan, ada kecantikan A dan sebagainya, ada apa-apa dan sebagainya, dia mengikuti, ada passion mengikuti, karena teman-temannya udah beli passion A, B, C dan sebagainya, kita mengikuti. Nah, daripada kita mengejar standar umum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, lebih baik kita mengejar standar diri kita, ya, untuk lebih baik. Tadi kan di endingnya di akhir, jadilah ini yang menjadi apakah kita lebih baik dari kemarin. Itu berpikirnya ke arah sana, ya. Jadilah ini yang selalu berpikir apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Apakah hari ini lebih baik nanti hari esok. Itu nanti itu akan mencapai apa tuh? Inner beauty apa? Tadi, ya. Seperti itu. Nah, makanya keberagaman itu merupakan sunnatullah, kembali lagi bahwa menjadi keunikan tersendiri. Jangan sampai jadikan keberagaman itu membuat kalian jadi kamuflase, ya, meniru, memplagiat orang lain ke salon, mana ke salon, orang lain biasa tak sederhana, mana pengen lebih tebelnya juga sampai 2 cm misalnya, ya, yang ada apa kayak cara bulan, ya, langsung kita masih ambil gelis ke airnya kulit yang bedak. Tapi saat menyatu karena hidup awalnya hidup, itu yang salah kata. Daripada kita mengejar standar umum tersebut, ya, ingin kita mengimbangi teman-teman yang lain, lebih baik kita mengejar standar diri kita bahwa kita itu harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita tidak berprestasi, maka kemudian kita harus berprestasi. Itu yang merupakan keunikan atau identitas diri. Jangan sembunyikan identitas kita, ya, seperti apapun hinanya identitas kita, seperti apapun keluarga kita, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita tunjukkan bahwa kemampuan kita itu lebih baik daripada yang dilihat oleh kasat mata. Kan belum tentu sini gaya fashion, brand, sepatu dari bermerek, kan belum tentu otaknya berisi, betul kan? Tapi kalau kita berpikir bagaimana mengisi otak yang kayak itu passion dan passionnya dan sebagainya, itu akan mengikuti, ya. Di sini kita paham, ya, bagaimana kita mengetahui keberagaman. Nah ini yang tadi ulas asih, artinya ulas asih itu kita harus mengasihi terhadap diri kita sendiri, jangan sampai mengeksplor diri kita sendiri hanya untuk mengejar standar umum, ya.
kemudian coba kalian berlatih untuk terus mencintai diri sendiri. Itu jelas bahwa jangan sampai mengorbankan tubuh kita ini, identitas kita ini hanya karena kita ingin mengikuti tren, gaya, ya, baik itu dari fashionable ataupun yang lain-lain. Biasanya kalau perempuan nih ada kelompok-kelompok sosialita, ibu-ibu sosialita ada. Siapa tahu ibu kalian ada yang masuk ke sosialita? Nggak ada. Kalian pun sama. Ada yang kelompok misalkan ini kelompok elit, ini kelompok sedang, ini kelompok bawahan. Nah, di kota-kota sana. Dan mudah-mudahan kita tidak ada, ya. Makanya mulailah dari sekarang mencintai diri kita sendiri, jangan sampai kita menipu diri sendiri. Karena itu adalah menipu, bukan menipu orang lain, tapi menipu diri sendiri, betul nggak? Kayak si Yudi tadi kan, kita kemampuannya biasa, ini dilihat luar biasa, kan itu menipu diri sendiri. Pada akhirnya yang malu diri, bukan orang. Oke, itu. Jadi artinya dia malu karena tingkah laku diri sendiri. Ya, itu. Oke, yuk buat tindakan konkret di sini. Nah, ini nih yang penting. Ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kita harus selalu mengucapkan bersyukur, berterima kasih. Wah, aku sambil kita ngaca berintrospeksi, Fitri misalnya ngaca, terima kasih ya Allah sudah menciptakan Fitri, misalkan, atau terima kasih ya Allah sudah menciptakan Ismawati dengan hidung bibir seperti ini, mata seperti ini, walaupun agak kurang putih misalkan. Ini bersyukur luar biasa. Tapi banyak yang suka misalkan, gitu. Begitupun kan yang terima kasih Allah dengan diciptakannya warna hitam, tapi banyak yang disukai gitu, banyak yang menyukai itu kan ya. Karena dengan kemampuanku misalnya, harus banyak nyari dulu ya. Lalu kemudian telepon dan ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat, atau siapapun yang Anda anggap berjasa. Nah, ini sekecil apapun jasa orang lain terhadap kita, terhadap diri kita, maka kita harus selalu mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Terutama yang paling penting adalah orang tua. Tadi kita sudah mengucapkan rasa syukur terhadap diri kita sendiri, juga terhadap orang lain yang sudah berjasa. Bisa seperti ini karena apa? Karena ada orang tua. Coba kalau misalkan begitu cerot ke dunia, bisa. Atau tadi gini, cerot sama ibunya, bayi, hebat bayinya. Kira-kira hidup gak sama sekali? Enggak. Dengan rasa sayang, maka jadilah Makanya harus mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur. Jangan cuma cuciin dulu itu, mama lagi sibuk atau mama sakit. Mama bisa. Itu mama bisa. Jangan. Coba bayangkan, popok, ya, pernah nggak minta orang tua? Kalian tengah malam hari pengen tidur, nangis. Pernah nggak kalian berpikir rasa? Makanya harus berpikir bahwa kita ucapkan rasa syukur kita terhadap yang pernah berjasa terhadap kita. Baik itu orang tua, ke kakak, saudara, teman, ataupun ke guru. Ya, bisa seperti ini kita karena ada orang tersebut. Ya, walaupun pada hakikatnya adalah Allah SWT yang menentukan, ya. Oke, dinikmati ya. Muatan dari diri dalam bentuk biodata CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, grup, sepak bola favorit, dan sebagainya. Makin banyak identitas makin bagus. Ya, jadi ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial. Menurut teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut, silakan buat nanti tugasnya buat galeri, ya, galeri misalkan di grup kita aja, misalkan grup kita WA, ya, grup sosial kita, ya grup WA saja. Misalkan nama, terus nama lengkap, terus apa yang dikirim galeri kita itu di grup WA. Berikut hobi-hobinya, ya, biar lebih beragam. Nanti yang lain juga mengirimkan, ya. Misalkan yang mengirimkan juga paling nanti yang kaget guru-guru mata pelajaran, ya.
Ini apa ini? Tugas Pak Dede gitu ya. Oke, siap ya? Berani nggak? Harus berani. Kita harus menunjukkan identitas diri kita. Kalau kita tuh, hobinya ini Pak. Ya, diklik aja di tulisan di WA, ditulis nama Ismawati bisa, terus alamat apa, terus kemudian hobinya apa. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Untuk ya hobi apa, terus favorit olahraga apa, terus yang menjadi idola apa, di olahraga, di artis apa, pilihan itu. Lalu kemudian ditulis di grup ya, nanti Bapak akan cek ya. Oke, siap ya? Oke, Bapak tunggu nanti itu berkaitan dengan tugas galeri yang nanti diposting di medsos. Ya, seperti ini. Nih. Seperti ini. Boleh, kita pakai foto juga nggak apa-apa. Kan di sini ada nama, ada alamat semuanya, hobinya, terus kalau misalnya kalian kalau tidur suka ngorok misalkan, nggak apa-apa. Tunjukkan, kan tadi udah kita jangan malu lagi dengan identitas diri kita, betul nggak? Ya, agar orang lain mengetahui bahwa kita itu beragam, ya, bahwa kita itu beragam, tapi tetap satu tujuh. Betul nggak? Oke, mungkin itu pertemuan kali ini. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, berarti cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi wawasan kebinekaan ini ya menjadi ilmu pengetahuan baru buat kalian dalam hal memahami keberagaman dan toleransi, terutama memahami menghargai diri sendiri ya, karena identitas yang berbeda itu merupakan suatu keunikan yang harus kita miliki, kita cintai dan kita rawat ya, karena kita di Indonesia ini beragam dalam suku, bangsa, agama dan juga karakter atau latar belakang yang berbeda, tapi tetap satu tujuan ya, bahwa kita itu adalah negara Indonesia. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.